Halo semuanya, apa kabar kalian? Kami doakan semoga kalian baik-baik saja dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Hem Ho Gai Apke, dirilis pada tahun 2001. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini. Dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria bernama Rishi. Dia merupakan anak tunggal dari pengusaha kaya bernama Mr. Oberoi. Saat ini, dia tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya sudah meninggal. Rishi kedatangan temannya Manjit yang membawa seorang gadis bernama Nikki. Nikki merupakan gadis panggilan yang sengaja disewa oleh Rishi untuk menemaninya. Setelah itu, Rishi mengundang mereka untuk merayakan ulang tahunnya. इश्क है क्या कुछ नहीं है मोहब्बत नजरें चुराना ना यूं दिल जलाना ना कैसे बताऊं तुझे मेरी हालत कल कुछ नहीं. Keesokan harinya, Rishi pulang ke rumah. Pembantunya memberitahukan kalau Paman Prem marah kepadanya karena mereka sudah banyak menyiapkan kue dan juga makanan untuk merayakan ulang tahunnya, tapi Rishi tidak pulang. Lalu Rishi minta maaf kepada Paman Prem dan juga pembantu di rumahnya, kalau itu memang salahnya. Setelah itu Rishi bertemu dengan ayahnya. Di halaman rumah, Tuan Oberoi meminta Rishi untuk segera menikah, mengingat umurnya yang sudah dewasa. Dia meminta Rishi untuk mencari gadis yang dia cintai. Tapi Rishi menentang hal itu, kalau dia tidak mengenal yang namanya cinta, apalagi sampai menikah. Baginya, suatu pernikahan merupakan hal yang merepotkan, karena setelah menikah, seorang suami harus mengajak istrinya jalan-jalan, pergi belanja, membawa tasnya, nonton film kesukaannya, makan apa yang dia suka, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, scene berpindah ke kantor Mr. Oberoi. Di sana terlihat seorang resepsionis bernama Sheila yang sedang menerima telepon dari kliennya. Tidak lama kemudian, temannya datang bernama Mohan. Ternyata Sheila diam-diam menyukai Mohan, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan karena Mohan tidak mencintainya. Sheila selalu mengajak Mohan untuk jalan-jalan ataupun nonton bersamanya, tapi Mohan selalu menolak. Ternyata Rishi dan Mohan berteman, karena dulu mereka pernah kuliah di universitas yang sama. Di kantor tersebut, tentu saja Rishi merupakan atasan Mohan. Rishi menganggap Mohan sebagai teman yang baik. Dia meminta Mohan untuk bersikap layaknya sebagai teman, bukan sebagai atasan atau bawahan. Tapi Mohan menolak karena dia tidak enak hati jika pertemanan dicampur dengan pekerjaan. Di tempat lain, ada seorang gadis bernama Nandini yang baru saja memenangkan putri kecantikan antar perguruan tinggi. Ternyata di sana juga ada Rishi dan Mohan yang sedang menonton acara tersebut. Lalu Nandini memberikan beberapa kata sambutan. Dia mengatakan setiap kesuksesan seorang pria pasti ada gadis di belakangnya. Dia ingin bertemu dengan pria itu, meskipun pria itu merupakan seorang pengecut. Dengan adanya gadis di belakangnya, maka dia akan membuat pria pengecut itu menjadi pria yang sukses dalam hidupnya. Mohan sepertinya menyukai Nandini, terlihat dia senyum-senyum sendiri saat melihatnya. Tapi berbeda dengan Rishi, dia melihat Nandini dengan penuh nafsu yang ingin menikmati tubuhnya. Keesokan harinya, Rishi menyuruh Manjit untuk mencari tahu alamat Nandini dan mengajaknya untuk ikut bersamanya ke rumah Rishi dengan maksud untuk disewa. Tapi Nandini menolak, lalu membawa Manjit ke kantor polisi karena Manjit ingin memperjualbelikan seorang gadis. Setelah itu Manjit menelpon Rishi untuk membebaskannya. Setelah kejadian tersebut, Nandini banyak mendapat kiriman bunga yang tidak ada nama pengirimnya. Baik itu di kampus, di warnet, bahkan di asrama pun dia juga banyak mendapat kiriman bunga. Pemilik asrama mengatakan kalau tadi pagi ada seseorang yang menelponnya untuk minta izin mengirim bunga ke asramanya untuk Nandini. Lalu dia mengizinkannya, tapi dia tidak tahu siapa yang telah mengirim bunga tersebut. Keesokan harinya, Nandini pergi ke rumah Rishi karena dia dapat kabar bahwa Rishi orang yang telah mengirim paket bunga kepadanya. Setibanya di sana, Rishi mengatakan setiap dia menyukai sesuatu, maka dia akan membelinya. Dia meminta Nandini untuk menyebutkan berapa harganya. Dia juga memberikan pilihan metode pembayaran kepadanya, bisa cash, transfer, cek, atau COD.
Lagi pula itu tidak akan lama, hanya 1 malam saja. Tentu saja membuat Nandini marah, karena dia bukan barang yang bisa dibeli dengan uang. Setelah itu dia pergi. Suatu hari, Nandini mendapat kaset rekaman dari Mohan, di mana dalam rekaman tersebut Mohan mengatakan kalau dia sangat mengagumi Nandini. Dia sudah berusaha untuk bertemu dengannya, tapi dia tidak sanggup karena malu. Mohan mengajak Nandini untuk bertemu dengannya di gerbang India. Dia akan senang jika Nandini tidak menolaknya. Keesokan harinya, Nandini dan Mohan bertemu. Di sana mereka mengobrol, menceritakan tentang keluarga dan juga diri mereka masing-masing. Mohan mengatakan kalau dia merupakan tulang punggung keluarganya. Setiap bulan, dia terus menabung untuk pernikahan adiknya jika suatu saat nanti dia ingin menikah. Nandini yang tidak ingin membahas tentang keluarga mereka, dia mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan kalau dia sudah mendengar kaset rekaman yang dikirim oleh Mohan dan dia menyukainya. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Nandini dan Mohan sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama, yang hingga akhirnya mereka pacaran. Keesokan harinya, Nandini menelpon Mohan untuk memberitahukan kalau dia akan pergi ke rumah ibunya karena ada suatu urusan. Mohan meminta Nandini untuk memberitahunya jika dia sudah sampai di rumah ibunya. Setibanya di rumah, ternyata ibu Nandini ingin menjodohkannya dengan seorang pria yang berprofesi sebagai dokter. Karena dulu, dokter tersebut pernah merawat Nandini waktu dia sakit, dan mulai saat itu dia menyukainya sampai sekarang ini dan ingin menikahinya. Dokter tersebut tidak menginginkan mas kawin apapun, dia hanya ingin menikah dengan Nandini. Bahkan dia yang akan membiayai pernikahan mereka nantinya. Tapi Nandini menolak karena dia mencintai pria lain. Jika ibunya setuju, maka dia akan menikah dengan pria tersebut. Ibu Nandini yang sudah berjanji kepada dokter tersebut, tentu saja dia menolak jika Nandini menikah dengan pria lain. Dia akan tetap memaksa Nandini untuk menikah dengan dokter tersebut. Karena jika Nandini menerima lamaran tersebut, maka adiknya juga bisa menikah. Karena dokter tersebut yang akan membiayai pernikahan adiknya. Nandini yang tidak ingin membuat ibunya kecewa, dia meminta ibunya menunggu jawaban darinya selama 3 hari. Setelah itu, Nandini kembali ke asrama dan menelpon ke kantor Mohan. Tapi saat itu Sheila berbohong. Dia mengatakan kalau Mohan sedang sibuk bekerja dan tidak bisa diganggu. Lalu Nandini meminta Sheila untuk memberitahu Mohan kalau dia menelpon dan meminta Mohan untuk telepon balik jika dia sudah dengan pekerjaannya. Secara bersamaan Mohan datang yang sedang menunggu kabar dari Nandini. Tapi Sheila berbohong kalau tidak ada telepon untuk Mohan. Keesokan harinya, Nandini kembali menelpon ke kantor Mohan. Tapi Sheila masih saja berbohong dengan mengatakan kalau Mohan masih sibuk dengan pekerjaannya. Dia sudah memberitahu Mohan kalau Nandini menelpon, tapi Mohan tidak peduli. Nandini terus menelpon Mohan selama beberapa hari, tapi jawaban sama yang ia dapatkan. Sebenarnya, Nandini ingin mengajak Mohan bertemu dengan ibunya untuk membahas pernikahan mereka jika memang Mohan mencintainya. Nandini kecewa dengan sikap Mohan karena sudah beberapa hari tidak ada kabar darinya. Setelah itu, Nandini kembali ke rumah ibunya untuk memberitahukan kalau dia siap menikah dengan pria pilihan ibunya. Mohan yang sudah lama menunggu kabar dari Nandini, akhirnya dia pergi ke asrama tempat dia tinggal. Setibanya di sana, Mohan melihat anak-anak sedang bermain, lalu menanyakan apa Nandini sudah kembali dari rumahnya atau belum. Mereka mengatakan kalau Mohan pria yang aneh, karena Nandini terus menelpon ke kantornya, tapi Mohan selalu sibuk dan tidak pernah menelpon Nandini. Tentu saja membuat Mohan bingung, karena setahunya Nandini tidak pernah menelponnya. Kemudian mereka memberitahu Mohan kalau besok Nandini akan menikah dengan pria pilihan ibunya. Mohan yang tidak ingin tinggal diam, dia pergi menemui Rishi untuk minta bantuannya. Mohan menceritakan masalahnya kalau gadis yang ia cintai akan menikah dengan pria lain. Dia meminta Rishi untuk menculik gadis itu, lalu mereka akan menikah. Rishi yang penasaran dengan gadis itu lalu menanyakan siapa namanya. Mohan memberitahukan kalau nama gadis itu Nandini. Tentu saja membuat Rishi kaget
karena Nandini adalah gadis yang ingin dia beli, tapi ternyata dia pacaran dengan temannya sendiri. Dengan sedikit terpaksa, Rishi setuju untuk membantu Mohan. Kemudian dia meminta Mohan untuk menuliskan selembar surat sesuai dengan yang ia katakan. Setelah itu dia pergi ke rumah Nandini. Setibanya di depan rumah Nandini, Rishi memberikan surat itu kepada seorang pria yang ada di sana untuk diberikan kepada pengantin pria bernama Dr. Sekar. Setelah membaca surat tersebut, Dr. Sekar membatalkan pernikahannya dengan Nandini karena dia tahu Nandini tidak mencintainya. Setelah itu, dia meminta Nandini untuk menemui pacarnya karena di luar ada mobil putih yang sedang menunggunya. Awalnya Nandini menolak untuk membatalkan pernikahan tersebut karena dia tidak ingin membuat ibunya kecewa dengannya. Tapi Dr. Sekar mengatakan kalau dia yang akan mengurus masalah itu. Dia akan menikah dengan adik Nandini untuk menutupi rasa malu dan kekecewaan ibu Nandini. Nandini yang merasa senang, dia mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sekar. Setelah itu dia pergi. Setelah itu, Rishi membawa Nandini pergi ke rumah Mohan. Dan setibanya di sana, Rishi meminta Nandini untuk masuk bertemu dengan Mohan dan orang tuanya. Ternyata Mohan sedang bertengkar dengan orang tuanya karena mereka tidak setuju jika Mohan menikah dengan Nandini. Mereka ingin Mohan menikah dengan gadis pilihan mereka. Ternyata masalah Nandini dan Mohan sama, di mana orang tua mereka telah menjodohkan mereka dengan orang lain. Mohan memohon kepada orang tuanya untuk mengizinkan dia menikah dengan Nandini, karena hanya Nandini gadis satu-satunya yang dia cintai. Tapi Nandini terlihat kesal karena Mohan menangis seperti anak kecil yang memaksakan orang tuanya untuk merestui hubungan mereka. Orang tua Mohan mengatakan kalau mereka tidak akan setuju jika Mohan menikah dengan Nandini. Tapi jika Mohan tetap ingin menikah dengannya, maka mereka akan bunuh diri karena mereka tidak ingin menanggung rasa malu. Rishi yang mendengar keributan dari dalam, lalu dia masuk dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Mohan mengatakan kalau orang tuanya tidak setuju jika dia menikah dengan Nandini. Kemudian Rishi mencoba memberikan pengertian kepada orang tua Mohan untuk menikahkan mereka karena mereka saling mencintai. Tapi orang tua Mohan tetap dengan keputusannya kalau mereka akan bunuh diri jika Mohan menikah dengan Nandini. Mohan yang tidak ingin orang tuanya bunuh diri, dia meminta Rishi untuk mengembalikan Nandini ke rumahnya untuk melanjutkan pernikahannya. Tapi Nandini menolak. Jika dia kembali ke rumahnya, maka pernikahan adiknya dengan Dr. Sekar akan dibatalkan, dan itu akan membuat orang tuanya malu dan kecewa. Setelah itu, Nandini mengajak Rishi untuk pergi dari sana. Rishi yang tahu Nandini tidak ada tempat tinggal, lalu dia menawarkan untuk tinggal di rumahnya. Dia juga meminta Nandini untuk melupakan tentang apa yang telah terjadi di antara mereka selama ini. Rishi minta maaf jika sikapnya beberapa hari yang lalu telah menyakiti perasaannya. Nandini hanya diam saja. Dia tidak menyangka ternyata orang yang dibencinya selama ini justru membantunya. Nandini yang tidak ada pilihan lain, lalu dia menerima tawaran dari Rishi. Setelah itu, Rishi membawa Nandini ke rumahnya. Tentu saja paman dan ayahnya merasa ada yang aneh melihat Rishi membawa seorang gadis yang memakai gaun pengantin tengah malam. Rishi mengatakan kalau Nandini adalah temannya yang sedang mengalami banyak masalah. Dia minta izin kepada ayahnya untuk menerima Nandini sebagai tamu di rumah mereka. Dan dengan senang hati, ayah Rishi menerima Nandini di rumah mereka. Keesokan harinya, saat di kantor, Rishi sangat marah kepada Mohan atas kejadian tadi malam. Dia ingin sekali memecatnya, tapi karena Mohan merupakan tulang punggung keluarganya, dia kasihan dengannya. Rishi tetap membiarkan Mohan bekerja di kantornya, tapi hanya sebagai karyawan, bukan sebagai temannya lagi. Dan jika ingin masuk ke ruangannya, harus mengetuk pintu. Setelah itu dia pergi. Malam harinya, Rishi membawa Nandini pergi ke klub temannya untuk menghibur Nandini, karena seharian dia tinggal di rumah saja. Di sana Rishi mengenalkan Nandini kepada temannya kalau dia merupakan tamu di rumah mereka. Tapi teman Rishi salah mengartikan. Mereka mengira kalau Nandini seorang gadis yang disewa oleh Rishi untuk menemaninya. Lalu mereka menanyakan berapa harga Nandini. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Rishi marah karena Nandini bukan gadis seperti itu. Rishi menghajar temannya. Setelah itu dia membawa Nandini pergi dari sana. Saat di rumah, Rishi minta maaf atas sikap temannya yang mengira kalau Nandini merupakan wanita panggilan.
Nandini mengatakan kalau itu bukan salah temannya, melainkan salah Risi yang telah membawanya ke sana. Tentu saja, temannya mengira kalau dia bukan gadis baik-baik, karena selama ini Risi membawa gadis ke klub tersebut hanya wanita panggilan saja. Itulah kenapa mereka salah menilai dirinya. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Mr. Oberoi membuka lowongan pekerjaan di kantornya. Dia ditemani oleh Risi dan rekan kerjanya. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan Nandini yang juga melamar pekerjaan di sana. Nandini memutuskan untuk mencari pekerjaan. Dia ingin hidup di atas kakinya sendiri dan tidak ingin merepotkan orang lain. Tanpa banyak pertanyaan, ayah Risi menyuruh Nandini untuk menunggu di luar. Dan setelah itu Risi memberitahu Nandini kalau dia diterima bekerja di perusahaan ayahnya. Tentu saja Nandini senang mendengarnya. Keesokan harinya, Mohan menelpon Nandini untuk memberitahukan kalau hari ini dia ulang tahun. Dia sudah memberikan permen kepada rekan kerjanya yang lain, tapi belum dengan Nandini, karena dia malu dan juga takut atas kejadian waktu lalu. Nandini mengatakan untuk melupakan masa lalu, lagi pula dia sudah memaafkannya. Tentu saja Mohan senang mendengarnya. Setelah itu dia pergi ke ruangan Nandini untuk memberikan permen kepadanya. Lalu Nandini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mohan. Saat di kantin, Mohan mendengarkan gosip dari rekan kerjanya tentang Nandini dan Risi yang tinggal satu rumah. Mereka penasaran ada hubungan apa di antara mereka. Mohan yang tidak terima jika Nandini dan bosnya digosip seperti itu, akhirnya mereka berkelahi di sana. Risi yang ada di sana dia mencoba menghentikan mereka dan menanyakan apa yang terjadi. Mohan mengatakan kalau mereka menggosipkannya dengan Nandini yang tinggal satu rumah. Lalu Risi membenarkan hal itu jika memang benar Nandini tinggal di rumahnya. Nandini yang ada di sana, dia meminta Mohan untuk tidak perlu mengkhawatirkannya karena di antara mereka tidak ada hubungan apa-apa lagi. Nandini berterima kasih kepada Mohan karena berkatnya dia bisa kenal dengan Risi. Nandini membenarkan kalau dia dan Risi memang tinggal bersama, tapi hanya sebagai teman. Risi menjaga kehormatannya, seperti dia menjaga kehormatannya sendiri. Dia merasa nyaman ketika tinggal di rumah Risi, seolah-olah seperti tinggal di kuil. Risi yang mendengar pujian tersebut membuatnya bangga. Dia mulai perlahan pergi dari sana, sambil mendengar Nandini yang terus memujinya di depan karyawan yang lain. Tentu saja mulai tumbuh benih-benih cinta di hatinya. Keesokan harinya, Risi memberitahu ayahnya kalau dia sering bertemu dengan banyak gadis. Dengan mudahnya, dia mengatakan apa yang ada di pikirannya. Tapi untuk kali ini, dia ingin mengatakan sesuatu kepada Nandini, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Dia merasa jantungnya berdetak kencang ketika ingin memberitahu Nandini. Lalu ayahnya mengatakan kalau Risi sedang jatuh cinta kepada Nandini. Malam harinya, Risi yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada Nandini, dia meminta ayahnya untuk memberitahukan kalau dia sebenarnya mencintai Nandini. Setelah itu dia pergi menunggu di lantai bawah. Ayah Risi mengatakan kalau saat ini Risi sedang jatuh cinta dengan seorang gadis dan ingin menikahinya, tapi dia malu untuk mengungkapkan perasaannya. Ayah Risi mengumpamakan, jika gadis itu adalah Nandini, apa dia akan menerima Risi setelah mengetahui sikap dan kelakuan Risi selama ini? Nandini mengatakan, jika dia di posisi gadis itu, dia akan menerimanya, kemudian melupakan masa lalu, dan memikirkan tentang masa depan mereka. Lalu ayah Risi mengatakan, kalau sebenarnya, gadis itu adalah dirinya yang dicintai oleh Risi. Nandini yang juga mencintainya, dia hanya diam sambil tersenyum. Tapi senyumannya itu tiba-tiba berubah, karena ayah Risi mengatakan, kalau Nandini mencintai Risi karena dia anak orang kaya. Seburuk apapun kelakuannya, pasti semua gadis akan menerimanya. Tapi Nandini membantah hal itu. Dia memang orang miskin, tapi dia tidak tergila-gila dengan kekayaan. Dia mencintai Risi karena kebaikannya dan juga kebaikan ayahnya. Jika dia memang menginginkan uang, maka dari dulu ia lakukan ketika Risi ingin menyewanya. Berapapun harga yang dia minta, maka Risi akan membayarnya. Tapi dia menolak hal itu. Ayah Risi meminta Nandini untuk jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Setelah itu dia pergi.
Risi yang melihat ayahnya sudah turun lalu dia menanyakan apa jawaban Nandini. Tapi ayahnya menyuruh Risi untuk bertanya langsung kepada Nandini apa jawabannya. Setelah itu Risi menghampiri Nandini dan menanyakan apa jawabannya. Tapi Nandini hanya diam saja sambil berjalan keluar untuk pergi dari rumah tersebut. Risi yang merasa bingung, lalu dia bertanya apa yang ayahnya katakan kepada Nandini. Ayahnya mengatakan kalau Nandini ingin menikah dengan Risi itu demi uang, bukan karena mencintainya. Tentu saja membuat Risi marah kepada ayahnya karena Nandini bukan gadis seperti itu. Lalu Risi meminta ayahnya untuk minta maaf kepada Nandini, atau jika tidak, dia akan pergi dari rumah dan meninggalkan semuanya. Ayah Risi menolak untuk minta maaf, lalu dia mengancam kalau Risi tidak bisa pergi tanpa mobil, tidak bisa tidur tanpa AC, dan tidak bisa hidup tanpa alkohol. Tapi Risi tidak peduli dengan semua itu. Yang penting baginya, dia akan hidup bersama orang yang dia cintai. Setelah itu dia pergi mencari Nandini. Ternyata, ayah Risi sengaja melakukan hal itu, agar di masa depan, Risi tidak akan pernah membayangkan kalau Nandini menikahinya bukan karena uang. Begitu juga dengan Nandini, seharusnya dia tidak pernah merasa kalau Risi menikahinya karena dia merasa kasihan kepadanya. Saat ayah Risi bertanya kepada Nandini, apakah dia menikahi Risi karena kekayaannya, Nandini membantah hal itu, lalu pergi meninggalkan rumah mereka. Kemudian, setelah Risi mengetahui kebenaran itu, dia juga meninggalkan rumah. Saat Nandini mengetahui kalau Risi meninggalkan rumah ayahnya, meninggalkan kenyamanan dan kemewahan untuknya, maka keduanya akan percaya pada cinta mereka. Itulah yang ayah Risi inginkan, tapi mereka salah menilainya. Risi memberitahu Nandini kalau dia sudah meninggalkan rumah. Risi juga minta maaf atas nama ayahnya jika perkataan ayahnya telah menyakitinya. Risi meminta Nandini untuk ikut dengannya. Mereka akan menikah lalu hidup bahagia tanpa bergantung dengan orang lain. Jika Nandini tidak mencintainya, maka tidak masalah. Mereka bisa berteman saja. Risi meminta Nandini untuk jangan pergi meninggalkannya karena dia sangat mencintainya. Tapi Nandini hanya diam saja, lalu pergi dari sana dengan naik bis. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Risi terus mencari keberadaan Nandini dengan bertanya kepada orang-orang, tapi dia tidak menemukannya. Risi terlihat sangat lemas karena sudah lelah mencari Nandini. Ternyata di dalam kereta tersebut Nandini juga ada di sana, tapi Risi tidak melihatnya. Nandini yang tidak ingin Risi melihatnya, lalu dia pindah tempat duduk dengan temannya. Setelah turun dari kereta tersebut, tiba-tiba saja Risi melihat Nandini lalu menghampirinya. Risi yang menyadari kalau Nandini tidak mencintainya, dia hanya ingin mengatakan terima kasih kepada Nandini karena dia telah menyadarkannya. Tidak semua gadis bisa dibeli dengan uang dan disewa di tempat tidur. Risi akui kalau dia sangat mencintai Nandini, walaupun Nandini tidak mencintainya, lalu dia pergi. Tapi Nandini menghentikannya. Nandini mengatakan kalau dia sudah lama mencintai Risi. Dia juga tahu kalau Risi juga mencintainya. Hanya saja dia menunggu Risi untuk mengungkapkan perasaannya duluan. Risi yang mengetahui Nandini juga mencintainya, dia sangat senang. Ternyata cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Akhirnya mereka bersatu dengan orang yang mereka cintai. Dan film pun berakhir.